Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nintias dengan NPM 2517051080. Di sini saya akan membuat video pembahasan dari kuis organisasi dan arsitektur komputer dengan materi memori. Langsung saja ke soal pertama. Apa perbedaan utama antara dynamic RAM dan static RAM? Jadi jawabannya adalah yang B. DRAM merupakan kapasitor dan perlu refresh berkala, sedangkan SRAM menggunakan flip-flop. Mengapa seperti itu? Karena DRAM dan SRAM sama-sama menggunakan jenis memori utama dalam komputer, tetapi prinsip penyimpanannya berbeda. DRAM menyimpan data pada kapasitor karena muatan pada kapasitor bisa berkurang seiring waktu. Data harus di-refresh secara berkala agar tetap tersimpan. Sedangkan SRAM menggunakan rangkaian flip-flop yang lebih stabil sehingga tidak memerlukan refresh sesering DRAM. Perbedaan ini membuat SRAM lebih cepat tetapi juga lebih mahal dibanding DRAM. Lalu soal kedua, mengapa DRAM disebut memori dinamis? Jadi jawabannya adalah yang C. Karena penyimpanan data bergantung pada muatan kapasitor yang harus diperbarui terus-menerus. Jadi, DRAM disebut dinamis karena data disimpan dalam bentuk muatan listrik pada kapasitor, dan muatan tersebut akan melemah atau hilang jika tidak diperbarui. Oleh sebab itu, DRAM memerlukan proses refresh agar informasi di dalamnya tetap aman. Inilah alasan DRAM dianggap lebih dinamis dibanding SRAM, yang penyimpanan datanya lebih stabil. Dalam konteks arsitektur komputer, sifat ini penting karena memenuhi kecepatan, konsumsi daya, dan keandalan memori. Lalu, soal yang ketiga, dalam sistem keamanan komputer, apa pertimbangan utama saat memilih antara dynamic RAM dan static RAM? Jadi jawabannya adalah yang C. Berdasarkan kebutuhan keamanan fisik, keamanan perangkat lunak, performa sistem, dan konsumsi daya. Jadi mengapa demikian? Karena DRAM lebih murah dan berkapasitas besar sehingga umum dipakai untuk kebutuhan utama. Sedangkan SRAM lebih cepat dan lebih tahan terhadap beberapa resiko fisik, tetapi harganya lebih mahal. Jadi, keputusan penggunaan memori harus mempertimbangkan keamanan fisik, keamanan software, performa sistem, dan efisiensi daya secara bersamaan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.